Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan mengenal pecahan campuran. Yang pertama kita belajar pecahan senilai. Silakan disimak penjelasannya. Kalau kalian ingin mencari pecahan senilai, maka caranya sangat mudah. Syaratnya, ketika kalian mengalikan, itu harus sama. Misalnya yang atas dikali 2, maka yang bawah juga dikali 2. Dan angka yang dikali ini bebas. Kalian mau pilih angka 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu bebas. Yang jelas, ingat syaratnya adalah harus adil. Kalau yang atas dikali 10, maka yang bawah juga harus dikali 10. Nah, di contoh ini, kita coba mengalihkan dengan angka 2. Ini ingat ya, bebas mau angka berapa saja. Ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka per 4. Maka bisa kita simpulkan 1 per 2 itu sama saja dengan 2 per 4. Contoh soal lagi misalnya 3 per 4. Oh, misalnya kita ingin mengalihkan dengan angka 5. Boleh, bebas, angka berapa saja. Yang jelas nanti harus adil. Mengalihkannya yang atas dikali 5, yang bawah juga dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka bisa kita simpulkan 3 per 4 itu sama saja dengan 15 per 20. Contoh lagi, misalnya yang bawah ini adalah 4 per 15. Kita ingin mengalihkan dengan angka 10. Ingat harus adil, yang atas dikali 10, yang bawah juga dikali 10. 4 dikali 10 sama dengan 40. 15 dikali 10 sama dengan 150. Maka bisa kita simpulkan 4 per 15 itu sama saja dengan 40 per 150. Mudah ya? Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, kalau menyederhanakan pecahan, caranya itu dibagi. Ingat ya, kalau yang tadi pecahan senilai itu dikali, maka kalau menyederhanakan pecahan, caranya adalah dibagi. Tapi ingat, syaratnya kalian harus hafal perkalian. Karena dengan hafalan perkalian itu, kalian akan bisa menentukan angka itu bisa dibagi berapa ya. Nah, contoh soal nomor 1. 2 per 4 disederhanakan, maka kita harus membaginya rata. Nah, tentukan dulu 2 dan 4 ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? Oh, 2 bisa dibagi 2. 4 juga bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2 di sini. Ingat harus adil. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka 2 per 4 itu sama saja dengan 1 per 2. Lalu kita menyederhanakan pecahan soal nomor 2. 6 per 15. Tentukan dulu 6 dan 15 ini sama-sama bisa dibagikan berapa ya? Nah, kalau 6 itu bisa dibagi 2. Tapi 15 tidak bisa dibagi 2. Berarti tidak boleh di sini kita bagi 2. Harus sama-sama bisa. Nah, kalau 2 tidak bisa, maka kita ambil 3. 6 dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 bisa. Oh, berarti kita bisa simpulkan ini bisa dibagi 3. 6 per 15. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka 6 per 15 itu sama saja dengan 2 per 5. Contoh soal lagi, 20 per 35. Ingat, kita tentukan dulu, ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? 20 bisa dibagi 2.
Tapi 35 tidak bisa dibagi 2. Oh, tidak boleh ini 2. Misalnya lagi dibagi 3. 20 dibagi 3 nggak bisa. 35 dibagi 3 nggak bisa. Oh, mungkin ini dibagi 5. 20 dibagi 5 bisa. 35 dibagi 5 bisa. Oh, ini kesimpulannya kita bisa bagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Maka kesimpulannya 20 per 35 itu sama saja dengan 4 per 7. Lalu ada contoh soal lagi, 24 per 30. Ini adalah sama-sama angka genap. Perlu diingat tipsnya biar kalian mudah. Kalau dia sama-sama angka genap, maka sudah pasti bisa dibagi 2. Ini angka genap, ini angka genap, maka sudah bisa pasti dibagi 2. Nah, kita bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, ini pengecualian. Nah, kalau dia masih bisa dibagi angka yang sama, maka ini belum selesai. Ini belum selesai. Kenapa? Alasannya 12 masih bisa dibagi 3. 15 masih bisa dibagi 3. Oh, berarti ini belum selesai. Ini masih bisa dibagi lagi nih. Dibagi 3. Dibagi 3. Tadi dibagi 2 ya. Ini sekarang dibagi 3. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Maka 24 per 30 itu sama saja 12 per 15. 12 per 15 itu sama saja dengan 4 per 5. Nah, kalian lihat lagi. Ini masih bisa dibagi nggak ya? Oh, 4 dan 5 sudah nggak bisa dibagi lagi. Maka inilah yang dianggap sebagai pecahan yang paling sederhana. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenal pecahan campuran. Lalu kita mengenal pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah sebutan bagi pecahan yang ada pembilangnya, ada penyebutnya, dan ada bilangan bulatnya. Jadi ada tiga tempat. Nah, cara merubahnya adalah mudah. Ini dikali, yang ini ditambah. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 tulis di atas. Per 2 yang ini pindah ke sini. Jadi jawabannya 21 per 2 itu sama saja dengan 5 per 2. Lagi mudah ini. Ini kali, ini tambah. 4 dikali 3 sama dengan 2, 12. 12 ditambah 1 sama dengan 3, 13. 13 per 4-nya pindah ke sini. Jadi 13 per 4. Lalu contoh berikutnya ada 5, 3 per 12. Caranya sama seperti tadi. Yang ini dikali, yang ini ditambah. 12 dikali 5 sama dengan 60. 60 ditambah 3 sama dengan 63. Per 12-nya pindah ke sini. Maka 53 per 12 itu sama saja dengan 63 per 12. Yang berikutnya yaitu menghitung pecahan campuran. Nah, kita akan belajar contoh menghitung pecahan campuran. 41 per 2 ditambah 6 per 4. Yang ini bentuk pecahan campuran, yang ini pecahan biasa. Yang pecahan campuran ini perlu kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang ini tidak perlu dirubah. Caranya sama seperti tadi. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Maka kita tulis di sini 9 per 2-nya yang ini pindah ke sini. Jadi 9 per 2 tambah
karena ini sudah pecahan biasa, tidak perlu lagi dirubah. Langsung saja kita pindah 6 per 4. Nah, caranya sama seperti yang saya ajarkan di minggu sebelumnya, yaitu lihat dulu bawahnya penyebutnya udah sama atau belum. Oh, belum. Maka kita harus mencari KPK-nya. KPK 2 dan 4. Perkalian 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Dan seterusnya. Lalu perkalian 4. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Oh, ternyata udah ada nih KPK-nya. KPK-nya 2 dan 4 adalah 4. Nah, 4 tambah 4. Karena ditambah, jadi sini tambah juga. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. 18. Nah, lalu ini sudah sama bawahnya, maka kita cukup hitung yang atasnya. 18 tambah 6. 18 tambah 6. 18 tambah 6 sama dengan 24 per 4. Nah, karena kita sudah belajar menyederhanakan pecahan, maka ini harus disederhanakan. Nah, caranya tadi kalau menyederhanakan sama-sama bisa dibagi berapa ya? Oh, 24 bisa dibagi 4. 4 juga bisa dibagi 4, maka di sini kita bagi 4. Bagi 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Atas bagi bawah, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 6. Kita ke contoh soal berikutnya, yaitu 3 1/3 dikurang 1 4/6. Nah, di sini ada bentuk pecahan campuran, ya ini juga bentuk pecahan campuran. Maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti tadi, 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 tambah 1 sama dengan 10. Udah ditulis ya. Lalu 3 yang sini pindah ke sini. Nah, lalu yang ini lagi kita rubah menjadi pecahan biasa. 6 dikali 1 sama dengan 6. Tambah 4 sama dengan 10. Kita tulis di sini, sudah ditulis ya. 10. Lalu 6 yang ini pindah ke sini. Nah, sama seperti yang tadi caranya. Penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK dari 3 dan 6. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Dan seterusnya. Lalu perkalian 6. 1 dikali 6, 6. 2 dikali 6, 12. Oh, sudah ada yang sama. Nah, maka KPK 3 dan 6 adalah 6. 6 kita tulis 6. Ini kurang, terus di sini 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 10 sama dengan 20. Lalu 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Lalu penyebutnya udah sama, langsung kita pindah saja 6. Hitung yang atas saja, 20 dikurang 10. 20 dikurang 10 sama dengan 10 per 6. Nah, karena kita sudah belajar menyederhanakan pecahan, maka kita cari ini sama-sama bisa dibagi berapa ya? Oh, ini sama-sama angka genap, maka sudah pasti bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 bisa. 6 dibagi 2 bisa, maka kita bagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Masih bisa dibagi nggak ini? Oh, nggak bisa lagi. Sudah, berarti jawabannya adalah 5/3. Sekian penjelasannya. Silakan diulang-ulang videonya kalau kalian masih belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.